Seberapa prihatin itu? Sudah sangat parah sekali ini. Jika tidak ada penanganan serius, saya rasa ini bisa membahayakan bagaimana generasi kita ke depan. Bullying itu memang dari dulu juga sudah ada ya, artinya cuma kan sekarang overexpose saja karena adanya media dan lain sebagainya. Betul, memang bully itu sudah ada sejak dulu juga. Nah, dan kita juga memang perlu secara bijak ya melihat posisi bully itu. Saya pun sering menyampaikan bahwa bully itu harus dilihat dulu dari definisinya. Tidak semua aktivitas yang akhirnya seolah-olah ada mungkin kekerasan atau itu bisa masuk dalam kategori bully juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Febrian Dani SPD ya? Ya. Anda selaku praktisi pendidikan dan juga pengamat remaja, betul? Betul. Apa yang mau Anda amati? Ya, perilaku remaja hari ini. Ada apa yang Anda mau kritisi dalam kondisi saat ini? Banyak fenomena yang mobil khusus sekarang sedang ramai bullying ya, dan kekerasan. Ini menurut saya sudah sangat pada taraf yang memprihatinkan. Karena memang seberapa prihatin itu? Sudah sangat parah sekali ini. Jika tidak ada penanganan serius, saya rasa ini bisa membahayakan bagaimana generasi kita ke depan. Anda melabeli diri Anda sebagai pemerhati remaja. Lantas apa yang Anda perhatikan dan bagaimana solusinya itu? Ya, pertama memang perlu kita pahami terkait dengan bagaimana pola pendidikan yang ada saat ini ya terhadap para pelajar. Buruk maksudnya? Bisa demikian, memang sangat buruk. Karena terjadi degradasi moral yang begitu tajam, ya, normalisasi mulai dari perbuatan kekerasan tadi, mulai dari kata-kata kasar, ketidaksopanan, ya sampai akhirnya sampai kepada level kekerasan. Bukankah bullying itu memang dari dulu juga sudah ada ya? Artinya cuma kan sekarang overexpose saja karena adanya media dan lain sebagainya. Betul, memang bully itu sudah ada sejak dulu juga. Nah, dan kita juga memang perlu secara bijak ya melihat posisi bully itu. Saya pun sering menyampaikan bahwa bully itu harus dilihat dulu dari definisinya. Tidak semua aktivitas yang akhirnya seolah-olah ada mungkin kekerasan atau itu bisa masuk dalam kategori bully juga. Karena namanya dalam pergaulan remaja kan seringkali ada saja. Verbal juga dikatakan bully. Betul. Bahkan sampai ada orang yang sampai bunuh diri karena dibullying melalui verbal. Betul. Nah, hanya sekali lagi tadi disampaikan bahwa dulu pun sama. Kalau dulu mungkin kayak ejek-ejekan orang tua, itu juga bagian dari bully sebenarnya. Jadi apa yang salah dalam kondisi saat ini? Pertama memang individunya atau sistemnya, atau memang pemerintahnya, atau memang tidak ada supporting dari kementeriannya misalnya. Selaku praktisi pendidikan, bagaimana sudut pandang Anda? Ya, pertama jelas memang ada persoalan dari sisi individu, ya. Bagaimana memang ketahanan anak-anak sekarang ini kan juga menjadi pertanyaan. Dan itu juga tetap tidak begitu saja. Adanya kenyamanan, fasilitas media sosial yang terbuka, banjir informasi, itu menjadi persoalan di kalangan remaja di mana mereka belum bisa memfilter informasi secara tepat. Artinya Anda menaruh kesalahan kepada kemajuan teknologi yang merusak karakter sekarang, begitu? Tidak sepenuhnya, namun memang di sini kita tidak pungkiri bahwa remaja kita itu belum memiliki sistem filter yang mumpuni. Artinya mereka begitu menerima saja informasi apapun yang ada di media sosial. Nah, nanti kan di sini kaitannya dengan bagaimana juga proses pembinaan dari para ya mungkin itu guru ya, termasuk juga ya negara. Karena yang memiliki akses untuk informasi media sosial ya seperti sekarang misalnya game online yang menyebar di mana-mana. Itu kan negara punya aturan di situ, punya regulasi.
Nah, jadi individu yang belum siap, akhirnya juga masyarakat juga ternyata memang belum mampu gitu ya, atau kebingungan seperti kaget, shock culture, melihat bagaimana informasi sekarang itu begitu cepat. Jadi ditambah dengan memang abainya negara untuk memperhatikan bagaimana pendidikan kepada generasi-generasi mudanya. Ini menjadi suatu hal yang kenapa harus negara? Kalau memang itu adalah urusan individual, harusnya orang tuanya kan, bukan negara. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk pendidikan generasi itu butuh semua elemen. Orang tua sekarang sudah menjaga, namun di luar sana, di lingkungan, ya masyarakat, termasuk tadi kan, bagaimana sekarang juga orang tua kesulitan mengontrol bagaimana anak-anaknya menggunakan handphone. Ya tadi akhirnya, di satu sisi kita tidak ingin pungkiri ada kemajuan teknologi, tapi di sisi lain, apa yang terjadi? Orang tua juga menjadi kebingungan, serba salah. Oke, kita kutip kasus yang ada di Tangerang ya. Ada kasus bulian yang sampai tidak diketahui oleh pihak sekolah atau gurunya. Ya. Sampai akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia gitu ya. Betul. Dan itu juga terjadi di beberapa tempat. Bukan cuma satu atau dua. Ya. Kasus bully yang kerap akhirnya berdampak sangat buruk ya. Buruk, betul. Dan ini juga sepertinya sudah menjadi tradisi sekarang. Seolah-olah yang membuli itu merasa lebih punya validasi di masyarakat dibandingkan korbannya gitu. Ya. Jadi sehingga orang juga mungkin remaja sekarang akhirnya berebut untuk mencari validasi itu. Nah, kan ada kegagalan tuh. Artinya kalau kita lihat bagaimana orang tua sudah menitipkan anak kepada sekolah, sementara gurunya abai gitu. Yeah. Guru saat ini yang difikirin cuma perutnya, tidak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa atau muridnya. Faktanya demikian. Bagaimana menurut Anda? Iya, sekali lagi tadi, persoalan bully ini memang menjadi persoalan yang harus kita lihat dari berbagai sudut pandang dan melibatkan banyak pihak. Betul memang. Data di tahun 2023 menurut Forum Serikat Guru Indonesia terkait dengan bagaimana presentasi terjadinya bullying itu yang mengejutkan paling banyak adalah di sekolah-sekolah umum. Ya artinya guru tidak menjalankan tugasnya kalau begitu. Ya kita tidak bisa langsung menyalahkan begitu saja juga pada para guru. Memang ada hal-hal yang tentu menjadi perhatian. Tapi kan memang guru saat ini tadi dibebankan dengan berbagai macam keperluan-keperluan pendidikan juga, ya. Seperti bahkan ada yang saya menyatakan juga, ya guru sekarang memang tidak fokus lagi mendidik siswa, tapi lebih fokus pada mengurusi urusan administrasi. Sedangkan tapi di era lain, Prabowo sekarang kan sudah mulai dilonggarkan dibanding di era menteri yang sebelumnya, di era Jokowi. Ya, namun realitanya kan juga implementasi di lapangan kadang-kadang jauh berbeda dengan apa yang dicanangkan. Ya, kenyataannya masih tetap saja bahwa penilaian administrasi itu menjadi salah satu indikator penilaian kinerja guru. Sehingga tadi sekali lagi peranan guru dalam melakukan pendidikan kepada para siswanya itu ya sedikit banyaknya pasti akan berkurang. Namun kalau kita balik lagi kepada kasus bully tadi, ya memang di sini ada banyak pihak yang harus berperan. Memang betul satu guru. Identifikasi persoalan-persoalan murid yang terjadi itu ya pasti dari gurunya akan terlihat, bisa mengecek ya. Dan saya rasa hukumannya juga nggak seimbang gitu ya, atau setimpal begitu ya. Karena kan biasanya kalau pelaku kekerasan di bawah umur, kemudian tidak bisa mendapatkan hukuman, padahal itu jelas ada tindak pidana. Tindak pidana, betul. Nah itu bagaimana itu? Sehingga kita selaku orang tua menjadi was-was sekarang kalau begitu. Betul. Nah memang inilah sebenarnya kelemahan dari kondisi sistem saat ini. Tadi kekerasan merajalela di level kalangan remaja kan kalau kita mengenal istilah kenakalan remaja. Nah padahal kalau misalkan kita lihat ini sebenarnya sudah levelnya kenakalan atau kriminalitas. Nah kalau saya sih biasanya membedakan itu. Ada kenakalan remaja, ada kriminalitas remaja. Sampai semana indikasinya, indikator untuk standar kenakalan remaja itu? Ya nanti dilihat adalah dari tindak perbuatannya itu tadi. Bila memang ternyata sampai akhirnya ada melukai gitu kan, ataupun bahkan memang sampai ke level sampai tadi ya terjadi kematian, ya kan ada tindak pidananya. Namun sekali lagi itu kan nanti di bagian negara. Nah, sedangkan negara kita untuk di undang-undang saat ini menyikapi kenakalan remaja itu
tidak sebagaimana memahami sebagai kriminalitas, sehingga ada anak-anak yang disebut anak yang berurusan dengan hukum. Oke, kasus SMA 72 Ya. Nah, jelas tindak pidana. tindak pidana. Dan itu dilakukan oleh orang non-muslim di dalam masjid. Masjid. Ya. Ya. Nah, bayangkan itu bagaimana bisa sekolah miss ya, Ya. terkait dengan perilaku dan juga barang-barang bawaan. Artinya kan ada yang lewat itu. Lewat, betul. Nggak ada checking dan lain sebagainya. Itu bagaimana bisa terjadi hal yang demikian? Ya, memang kalau kita merujuk seperti tadi kejadian SMA 72, saya juga mengamati menarik sekali. Pertama, kita lihat bagaimana si pelaku ini sebenarnya dia terinspirasi dari tokoh-tokoh sayap kanan ekstrim yang membenci Islam. Ya, di situ ada Contohnya? beberapa seperti saya lupa nama itu kan yang pelaku penembakan di Masjid Kanada, lalu di Australia gitu kan, yang dia dengan live streaming menembaki jemaah di masjid. Lalu dia mengambil juga teori apa namanya itu? Kecenderungan agnostik atau memang dia radikalis kebencian kepada Islam gitu? Ya kita bisa melihat sepertinya ada terinspirasi dengan kebencian terhadap Islam di situ. Karena apa? Karena memang di sini saya lebih memperhatikan kepada tindakan ya. Tindakan dia itu kan sudah jelas tuh melakukan pengeboman di masjid, artinya kan terorisme. Nah, namun sepertinya beberapa media yang kita perhatikan itu tidak terlalu fokus pada hal itu. Entah mungkin tadi apakah karena latar belakang yang bukan Muslim, ya, dan juga ternyata inspirasinya bukan inspirasi orang Muslim. Tapi mengapa media justru mengarahkan kepada individunya? Harusnya kan ini jelas adalah kesalahan sekolahnya, gurunya. Memang kan Kenapa itu ditemukan tidak diekspos? ya, sebenarnya ditemukan juga bahwa memang yang bersangkutan ini dikatakan cenderung penyendiri seperti itu. Terus Berarti orang ada tuanya harusnya. betul, memang kan yang harus digali lagi adalah bagaimana di lingkungan keluarga, karena kan di keluarga sendiri juga dikatakan tidak terlalu dikenal, katanya dia nggak tahu juga gitu kan. Nah, ini kan menjadi persoalan juga. Artinya memang kalau saya lebih menyoroti satu, tetap kita tidak benarkan terkait dengan tindakan yang diambil. Itu tadi dia merupakan aktivitas terorismenya. Nah, lalu yang kedua, kita juga harus bijak karena sepertinya awalnya kan ingin digiring opini seolah-olah itu adalah orang Islam gitu ya, atau Muslim. Nah, cuman kan karena aktivitas pengebomannya di masjid, malah jadi kontradiktif di sini. Setelah akhirnya ditemukan juga senjatanya itu banyak terinspirasi dari aktor sayap kanan. Makanya saya menarik di salah satu pengamat terorisme, dia bilang bahwa dengan adanya kejadian ini sebenarnya penyebaran paham terorisme itu sudah tidak lagi terkonsentrasi pada Islam, tapi semakin meluas, dan ini berbahaya. Iya, tergantung standar dari terorisme. Saya Betul. rasa anak sekarang juga mulai terkena paham sosialis, jelas. Betul. Karena Nah. menjadi lawan dari kebenciannya kepada kapitalis. Kita tahu bagaimana kondisi peradaban sekarang kan banyak yang tidak adil gitu ya, perlakuannya tidak adil kepada masyarakat khususnya. Sehingga banyak anak-anak muda sekarang yang sudah terpapar paham sosialis atau paham komunis. Komunis, betul. Nah, ini faktanya dan itu dianggap keren. Iya. Jadi kalau sekitar 2 dekade yang lalu mungkin ketika kita baca buku-buku sosialis kita juga merasa keren. Iya. Ya, kita kuliah baca buku-buku sosialis tuh merasa gagah begitu. Nah, ini juga terjadi fenomena yang ada sekarang. Apakah itu juga berdampak? Iya, memang tadi keterbukaan informasi ya itu tidak menutup kemungkinan akhirnya banyak paham-paham yang juga masuk ke dalam anak-anak remaja. Yang itu juga akhirnya mempengaruhi secara perilaku mereka ya. Ya tadi akhirnya mengakibatkan aktivitas-aktivitas seperti bullying. Bahkan mungkin bisa jadi mereka hanya mengikuti saja. Terinspirasi dari tontonan, terinspirasi dari permainan ya, yang sebenarnya mereka sendiri juga bisa jadi ada yang juga tidak paham juga. Sebenarnya dia melakukan ini karena mungkin tadi show up saja, validasi bahwa dia keren, seperti itu. Nah, maka memang perlu sekali lagi tadi perhatian dari kita melihat bagaimana kontrol ya terhadap para remaja ini, khususnya dalam proses pendidikannya,
gitu kan. Ya memang di sini nanti melibatkan, kalau di lembaga pendidikan artinya ada guru, di lingkungan lebih kecilnya adalah orang tua, secara umum masyarakat, dan lebih luasnya adalah negara. Oke, Anda sebagai wakil mudir pesantren. Ya, saya di pesantren kebetulan, betul. Pesantren ya. Ya. Jadi ketika dalam sudut pandang Anda, bagaimana itu kemudian akhirnya meluas, Polri bekerja sama dengan Densus dan BNPT untuk bahkan menangkap 110 siswa di 23 provinsi. 20 kalau nggak salah ya, 23 provinsi yang ada. Dan itu jelas dituduhkan kepada Islam artinya kan. Dan itu sangat erat kaitannya dengan pesantren. Ya. Ya, sekali lagi dengan adanya fenomena bom 72 kemarin, sebenarnya tadi di salah satu TV nasional, pengamat terorisme itu menyatakan bahwa sebenarnya sekarang kita sudah tidak bisa lagi mengeneralisir. Sebenarnya kan dulu ada upaya generalisir bahwa aktivitas terorisme itu ya hanya berputar di jaringan Islam saja. Tapi memang di pesantren mengajarkan siswanya untuk membenci negara. Ya tentu tidak. Ya. Kenapa itu disematkan kepada? Ya ini kan tidak lepas dari bagaimana kampanye war on terrorism ya yang disematkan oleh Barat. Ya, war terrorism sebenarnya kan war on Islam, perang terhadap Islam. Nah, hanya kan masyarakat sudah cerdas. Saat ini memang masyarakat sudah cerdas. Sebenarnya tidak terlalu tergiring. Akhirnya agak digeser ke radikalisme. Lalu disemutkan lagi. Ya, nah berubah aja ya. Mungkin kalau radikalisme sudah tidak lagi terpengaruh, ya dibuatlah moderisme gitu kan, ya moderat dan sebagainya. Yang penting terkarihkan. Kang Febri, ya diminum. Siap. Jadi ketika itu dituduhkan, ya. Artinya, tapi ada faktanya memang terbukti ada terpapar terorisme di dalam kepala anak-anak itu, dan memang mereka masuk melalui macam-macam, ada yang media, ada yang memang juga dari lingkungan, dan juga memang dari keluarganya gitu ya. Yeah. Nah, faktanya ditemukan pemikiran yang memang punya pemikiran yang melawan ideologi yang ada sekarang. Yeah. Nah, itu berarti kan udah jelas ya, maksudnya itu mau ditempatkan kesalahan ini kepada siapa? Karena semua udah main lempar-lempar tanggung jawab semua. Anda sebagai selaku pengamat tadi juga Anda katakan, nah sebetulnya permasalahannya ada di mana ini? Ya, satu ya tentu di sini kita harus benar-benar sekali lagi ya persoalan utamanya jelas ya. Kalau saya sebagai seorang Muslim melihat sudut pandang ini sebagai seorang mukmin, ya ini karena memang tidak adanya syariat di tengah-tengah kita yang secara jelas memiliki ukuran-ukuran khususnya untuk menyikapi setiap fenomena atau perbuatan yang terjadi di masyarakat. Standar tadi sebagaimana misalkan bully ya, dalam Islam itu tidak boleh ada bullying. Kan yang ada justru bagaimana kita mengajarkan kepada generasi muda itu untuk apa? Menghormati yang tua, menghormati yang menyayangi yang muda menghormati yang tua. Dan ajaran-ajaran seputar bagaimana berinteraksi di tengah-tengah masyarakat dengan teman ya, itu semuanya ada dalam Islam. Saya rasa tanpa syariat pun sekarang sedang diajarkan. Dalam konsep pendidikan yang ada sekarang dengan model peradaban yang majemuk, yang plural gitu, juga diajarkan. Namun ternyata kan dampaknya juga kita lihat Finland misalnya, Finland juga sebagai negara maju menjadikan orang-orangnya juga punya attitude yang lebih baik dan tidak beragama Islam. Ya, tapi angka bunuh dirinya tertinggi juga. Nomor 2 di dunia. Bahkan kalau tidak salah nomor 1. Dengan predikat kebahagiaannya ternyata angka bunuh diri di Finland juga tinggi. Singapura misalnya. Singapura tingkat stresnya cukup tinggi. Mungkin kita melihat ada suatu peradaban barat dengan kemewahannya itu seperti maju. Ya, bagaimana mau menerapkan dengan standar syariat di dalam model yang plural sekarang ini di Indonesia khususnya? Ya, sebenarnya disitulah fungsi aktivitas dari dakwah. Dakwah ini kan kita... Apa bedanya dengan pendidikan yang ada sekarang? Secara umum, sebenarnya ya dakwah itu kan menyampaikan. Apa yang dilakukan dalam proses pendidikan itu juga kan bagaimana kita menyampaikan nilai, menyampaikan sebuah pesan, ya, kebaikan. Nah, hanya tadi landasannya atau ukuran-ukuran patokan-patokannya itu jelas. Misalnya
nilai itu ya tidak selalu universal. Ya harus jelas mana yang benar, mana yang salah. Nah ini ya tadi kan ketika kita mungkin ada pendekatan pluralisme yang akhirnya menganggap semua itu benar, semua itu baik, tidak ada yang mengajarkan buruk, akhirnya bias. Nah, dengan adanya syariat Islam itu ya kita sebenarnya sudah punya patokan. Kalau kita sebagai mukmin kan sudah punya patokan. Ini benar, ini salah. Visi pendidikan Islam memangnya seperti apa? Ya kalau visi pendidikan Islam sudah jelas bagaimana Islam itu mendidik atau memberikan ya, pemahaman ya kepada para peserta didiknya untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kalau kita pemikirannya dari pemikirannya yang Islami ya, lalu dari pemikirannya itu juga muncul ya perilaku yang sesuai dengan apa yang pikirkannya. Nah, kalau bahasa kita di pesantren atau di biasanya menyebutnya sebagai saksi ya, kepribadian. Jadi membentuk pribadi-pribadi muslim yang taat. Jadi clear, jelas, bukan pribadi yang baik. Pribadi yang masih general. Nanti baik itu ya yang mabuk-mabukan tapi dia mungkin berdonasi, baik itu. Kalau menurut orang. Nah, kalau dalam Islam ya baik itu atau benar itu ya sesuai dengan syariat. Seperti itu. Ya, di dalam sistem pendidikan yang ada sekarang juga sama dengan visi membentuk karakter. Ya, dari thinking dia jadi action, jadi habit, jadi karakter. Ya. Terus apa bedanya? Apa menariknya? Ya, di situ dia tadi nilainya masih terlalu universal. Nilainya maksudnya standar dari hasil pendidikan. Dari hasil pendidikan itu. Ya tadi sebagaimana misalnya disebutkan, kita sebut misalkan sekarang Finlandia sebagai salah satu negara yang memiliki pendidikan yang maju. Maju dari sisi aspek mungkin tadi secara kurikulum, teknis dan sebagainya. Tapi ternyata ada kekosongan dalam ruhiyah mereka. Yang tadi efeknya adalah mengapa orang yang terdidik malah menjadi bunuh dirinya lebih tinggi. Nah, ini kan menjadi kontradiktif sekali lagi. Ada kontradiktif yang terjadi. Nah, kalau dalam syariat kan bunuh diri itu adalah perbuatan yang dilarang. Anda sebagai guru kan bisa diajukan mungkin melalui jalurnya ya, seandainya melalui kementerian atau melalui DPR komisi sekian gitu ya, untuk kemudian diajukan konsep yang Anda gagas itu. Ya, itu juga kita terus lakukan ya di pesantren, makanya kan kami juga punya ya program tadi sekali lagi dalam mengatasi persoalan-persoalan siswa, mobil khusus. Kalau sekarang menyikapi tadi masalah bully itu ada ya dibuatlah seperti satuan pengawas atau satgas seperti itu. Yang itu juga dalam rangka sekali lagi kontrol. Dan ya kita juga sampaikan juga bahwa ini ya masalah-masalah pendidikan ini kita harus benar-benar serius karena setiap ya kalau misalnya kita hanya sebatas wacana gitu kan ya teori-teori seremonial, sekolah anti bully, sekolah anti kekerasan, tapi di realitas di lapangannya tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, ya itu akan hanya menguap begitu saja. Ditambah lagi tadi, ya kita juga sampaikan bahwa ya satu-satunya solusi itu ya memang dengan pendekatan syariat Islam ini yang kita canangkan, kita sampaikan, gitu ya. Itu di situ. Oke, terkait dengan Hari Guru yang sekarang terjadi ya, artinya dikondisikan bahkan pemerintah mendukung menggelontorkan anggaran ya, dari 176,7 triliun dia berjanji menaikkan anggaran sebanyak 100 triliun di tahun 2026. Artinya kan konsentrasi pemerintah terhadap guru ini udah sangat serius begitu. Dan transparansi, adanya turunnya tunjangan, bantuan kepada madrasah dari Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Kementerian Agama, dan banyak lagi program-program pemerintah yang sebetulnya kayaknya pro terhadap guru. Lantas apa lagi yang mau dikritisi? Ya sekali lagi wacana ataupun hal-hal yang mungkin tadi saya sudah ditetapkan, ya kita tinggal lihat saja nanti implementasinya. Karena seringkali yang terjadi adalah di lapangan masih jauh antara apa yang sudah ditetapkan kebijakan dari pusat dengan bagaimana nanti penyaluran atau implementasi di daerah. Artinya tidak sampai ke lapangan begitu. Anda sebagai praktisi melihat itu? Ada beberapa kasus ya sangat potensi sekali, ada saja. Hanya memang kita ya sekali lagi
kalau kami di lapangan lah gitu ya, beberapa kali ya menemukan kendala-kendala teknis itu ya ada bahwa janjinya begini, realitanya seperti apa, oh nanti diajukan dan sebagainya. Dengan akhirnya di sisi lain tuntutan terhadap guru ya dalam rangka tadi kan bagaimana mencerdaskan anak bangsa itu semakin besar sekali gitu kan. Nah ini ya kita lihat saja nanti bagaimana implementasi di lapangan. Ya, bagaimana implementasi di lapangan artinya ada ketidaksesuaian dari program pemerintahan pusat sampai dengan ke wilayah masing-masing. Artinya ini tuduhan yang serius menurut saya. Anda mencium faktanya memang ada indikasi tidak sampainya dana-dana itu. Ya fenomena itu ada. Ada. Sampai dengan bantuan sekolah? Bantuan sekolah ada. Ya. Gaji masih ada. Ya. Oh. Untuk di wilayah Anda misalnya? Kalau untuk di wilayah saya sih, saya tidak terlalu ini ya. Hanya mungkin kalau secara kelembagaan ya kita sering sharing saja, bertanya bagaimana sekarang. Oh ada program ini, sudah ada ini, tapi masih belum ada dananya. Nah seperti itu. Jadi seperti sudah Kenapa tidak dilaporkan itu? Artinya sudah diajukan kan. Kita juga ada mekanismenya kan. Biasanya kan nanti ke kelembagaan. Sekali lagi, memang tidak dipungkiri ya secara tadi disebutkan memang transparansi, sekarang digitalisasi ya sudah, sekarang kan tidak bisa mungkin saya bisa dicek lah, maaf ya, potensi-potensi itu mulai dikurangi. Namun ya keseriusan dalam bagaimana penyaluran ke lapangan gitu ya sampai benar-benar memastikan bahwa dana itu nyampe ke yang berhak, nah di situ masih menjadi catatan. Ya sekali lagi di situ nanti kan ada bagian dari yang bertugas seharusnya gitu kan, baik itu di pemerintahan atau seperti apa. Kalau kembali kepada tadi Anda bilang solusinya ada syariat. Sebenarnya dalam Islam itu bagaimana mengatur kesejahteraan para guru itu? Ya, kalau dalam Islam jelas ya bagaimana guru itu merupakan salah satu profesi yang dimuliakan. Kita bisa melihat dari sisi sekarang historis. Juga mulia kan? Mulia. Pahlawan tanpa jasa. Karena tanpa jasa itulah. Jadi ya sudah cukup. Kan dapat pahala kalau kata Menteri kemarin. Jadi tidak usah memikirkan gaji, harusnya memang ya sangat mulia sekali memang. Tentu bagi seorang guru, bagi seorang berilmu, menyampaikan ilmu adalah kewajiban bagi dia, dibayar ataupun tidak. Karena itu menjadi suatu kewajiban dalam syariat Islam. Barang siapa yang berilmu ya dia wajib untuk menyampaikan, menyebarkan ilmu yang dia miliki. Namun kan tentu tadi bagi yang mendapatkan ilmu, bagi orang yang memperhatikan ilmu, tentu dia juga harus memperhatikan bagaimana orang-orang yang menjadi sumber ilmu ini. Sehingga apa? Ya diperhatikanlah tadi mungkin bagaimana kesejahteraannya, kehidupannya, sehingga tidak ada lagi guru yang harus dalam tanda petik nyambi. Ya, nyambi MLM gitu. Nyambi MLM atau yang lain. Di mana waktu itu kepala sekolah judi sampai harus gitu. Judi online itu juga sangat mengerikan juga gitu ya. Mayoritas adalah guru. Judi online adalah guru. Nah itu di situ. Jadi sekali lagi tadi dalam Islam itu guru itu mendapatkan perhatian. Ya, tadi kalau kita ambil dari sisi historis, bagaimana dulu misalkan Rasulullah, ya saya sampaikan boleh. Tadi Rasulullah itu pertama membayar atau ya menilai gitu ya bahwa ilmu mengajarkan membaca itu untuk sebagai tebusan perang, tebusan tawanan perang. Itu kan nominalnya lumayan. Di zaman Umar bin Khattab itu dalam beberapa riwayat dikatakan untuk gaji guru sekolah dasar itu bisa diangka kalau dikerupiahkan mungkin sekitar 50 sampai 70 juta. Bahkan sebenarnya kalau sekarang pun ya kita ada data-data bisa dilihat nanti guru-guru bagaimana tadi sebagai mungkin Finlandia, Polandia, negara-negara maju, Jepang, gaji-gaji guru itu mendapatkan ya porsi yang memang cukup prestis ya sebagai profesi yang memang dimuliakan. Nah, di Indonesia itu belum. Ya nyatanya gampang saja tadi. Ada saja guru yang mungkin gajinya besar dianggap tidak ikhlas. Ya artinya kan kalaupun mengikuti pola Jepang dan Finland boleh-boleh aja, nggak perlu ada pola mengikuti Islam atau syariat. Iya, kalau dalam teknis sebenarnya tidak ada masalah memang. Tidak teknis tidak ada masalah. Hanya ya, kalau untuk dalam diterapkan syariat itu tidak seperti itu. Tadi
dalam perkara teknis ya memang Islam itu ya memberikan keleluasan mana yang terbaik, yang efektif, efisien gitu kan ya. Sebagaimana disampaikan bahwa ya kalian yang lebih memahami urusan dunia kalian, Urusan teknis dalam hal ini penggajian ya. Kita kalau misalnya bicara Indonesia seharusnya sangat-sangat bisa ya. Ya sekali lagi, hanya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, apakah betul seperhatian itu atau tidak? Sebagaimana nanti misalkan, ya oke, dijanjikan, ada tambahan anggaran dan sebagainya, bagaimana nanti implementasinya? Bagaimana nanti posisi? Atau tadi tidak usah jauh-jauh. Ketika tadi para guru menjalankan tugasnya saja, sebenarnya guru juga tidak muluk-muluk. Guru itu bukan mengharapkan dalam tanda petik, ya kalau saya juga gitu ya, mengukur saya pribadi, kita tidak harus UMR atau gimana, tapi layak. Nah, ukuran layaknya itu kan silakan diukur. Layaknya seperti apa? Sekarang bukannya layak. Mungkin take home pay bisa di atas 10 jutaan begitu. Wah, itu kalau ada yang seperti itu luar biasa itu. Oh gitu. 2014, fenomena guru gaji 150.000 itu Honorer. Honorer ya, honorer. 300.000 itu, wah, dulu saya cuman, ada guru begitu. Sekarang 2025 konten lebih banyak lagi. Para guru yang membuka slip gajinya ternyata masih 300.000 juga. Bayangkan 10 tahun dengan pengabdian yang luar biasa, ya disitulah. Makanya sekali lagi tantangan besar. Ya saya pikir wajar karena dalam sistem demokrasi kapitalis pendidikan itu dianggap tidak seksi dalam investasi. Karena kan investasinya nggak cepat menghasilkan return of investment-nya ya. Oke. Jadi dia harus tunggu lama, menginvestasikan lama, nggak tahu peradabannya akan menjadikan return investasinya atau tidak. Betul. Sehingga sektor yang diinvestasi adalah sektor real, ya seperti seandainya industri gitu ya, atau sektor-sektor yang lain. Ya. Sehingga jelas dalam konsepsi kapitalis artinya. Nah, pendidikan itu ketika tidak menghasilkan satu return investasi, ya tidak perlu dikeluarkan atau digelontorkan dana yang besar. Ya itulah, ya sekali lagi. Jadi bagaimana bisa ketemu solusinya kalau begitu? Ya, menurut Anda sebagai pemerhati, lantas bagaimana nih? Kita mau memenangkan guru yang kalah yang kalah siswanya seandainya. Memenangkan guru bisa jadi yang kalah siswa, memenangkan siswa yang kalah gurunya. MBG seandainya. Ya, kita tahu 300 triliun lebih per tahun, kemudian digelontorkan sementara gurunya juga mungkin nggak makan. Betul. Ya, betul. Jadi bagaimana tarik ulur ini? Iya, sebenarnya sekali lagi jika bicara tentang kebijakan, ya di sini ya pemerintah harus berpikir dalam artian, ya ini sekali lagi apakah akan menjadi perhatian mereka yang berada di pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan ini. Kalau dalam Islam tadi disebutkan bahwa ya memang pendidikan itu bukan bentuk investasi yang sifatnya material, tapi kan ini sumber daya SDM atau bahkan ya sebenarnya ya ini generasi-generasi penerus ini ya tadi negara-negara maju yang memang mungkin tanpa Islam, tapi mereka juga melihat bahwa ya SDM itu menjadi tonggaknya mereka, sehingga mereka memberikan perhatian serius terhadap ya khususnya dunia pendidikan. Nah kalau di Indonesia, wallahu alam seperti apa. Nah kalau misalnya kembali lagi kepada Islam, ya tentu Islam akan melihat ini sebagai sesuatu yang urgent. Bahkan ya sebenarnya dalam Islam itu satu hal yang urgent. Sangat urgent. Ya, jadi prioritas dibandingkan investasi yang lain. Struktur, infrastruktur. Iya, menjadi salah satu prioritas. Karena memang semuanya sekali lagi, semuanya bukan berarti antara yang satu tidak penting dan yang satu penting, tidak seperti itu. Tapi memang pertama untuk pendidikan ya itu adalah bagian dari kebutuhan masyarakat yang memang harusnya negara menjamin itu. Jadi tadi sebelum menjamin maksudnya gratis. Ya kalau bisa demikian. Di dalam Islam? Dalam Islam bisa gratis. Karena itu merupakan bentuk pelayanan publik. Kan kebutuhan publik pendidikan itu. Seperti kesehatan posisinya. Sekolah itu harus wajib kan. Ya sebagaimana sekarang juga di Indonesia kan sudah ada program wajib belajar ya. Ya makanya kan dibiayai seperti itu. Namun kan ya sekali lagi implementasi di lapangan kualitas pendidikannya masih dipertanyakan. Ya kalau dalam Islam demikian.
ya, pendidikan, kesehatan, atau pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh umat publik, yaitu diupayakan oleh negara untuk bisa dijangkau oleh masyarakat. Kalau bisa gratis, ya bahkan gratis. Atau kalaupun tidak, terjangkau dan terakses. Seberapa confidence Anda menyatakan bahwa solusi dari permasalahan pendidikan yang ada sekarang adalah kembali kepada sistem pendidikan Islam begitu? Atau sistem kepada keseluruhannya? Ya. Cukup hanya dengan sistem pendidikan Islam atau kepada keseluruhannya? Ya, kalau saya sampaikan sebagai seorang mukmin, dan tentunya kita juga melihat bagaimana ajaran Islam itu adalah sebagai problem solver, ya maka bukan hanya sebagai pendidikan, tapi keseluruhan sistem kehidupan. Karena dia terkait begitu? Karena saling terkait. Kita tidak pungkiri, mungkin sekarang, misalkan, sekali lagi tadi, para pendidik dengan perjuangan pendidikannya, lalu nanti buruh dengan perjuangan buruhnya. Akhirnya seolah-olah terpisah-pisah, padahal semuanya saling terkait. Nah, dengan syariat Islam itu, ya sebenarnya syariat itu mengatur seluruhnya. Bagaimana nanti pendidikan diatur, gitu kan? Untuk tadi sekali lagi, karena itu bagian dari pelayanan publik, ya, maka harus bisa diakses oleh masyarakat. Karena tujuannya untuk apa? Ya tadi, melahirkan generasi-generasi penerus. Ya, sebagaimana cita-cita di bangsa kita mencerdaskan anak bangsa, ya demikian juga dalam Islam. Namun tadi apa? Untuk melahirkan generasi-generasi yang memiliki kepribadian Islam, ya, memiliki kualitas, ya, ketaatan seorang mukmin. Seperti itu, yang tentu sudah terbukti juga bagaimana kiprah kaum muslimin selama 1400 tahun ketika diatur oleh sistem Islam. Oke, terakhir Kang Febri, Indonesia darurat bullying. Anda selaku pemerhati, Anda melabeli diri Anda sebagai pemerhati remaja dan praktisi pendidikan. Lantas bagaimana ini solusinya terhadap hal ini? Pertama, ya, kita harus, sekali lagi, semua elemen harus memahami dan juga memastikan memang bahwa bully ini menjadi salah satu perhatian bersama. Kita harus melakukan evaluasi terhadap bagaimana pendidikan yang terjadi di lembaga pendidikan sekolah anak-anak, ya. Lalu juga bagaimana muatan pembelajarannya, kurikulum yang diacu tidak hanya sebatas slogan-slogan saja, ya, sekolah anti bully, namun benar-benar terjun, ya, pada aktivitas bagaimana agar bully itu bisa kita cegah. Lalu selanjutnya juga dukungan dari masyarakat secara umum juga bersama-sama melihat bahwa persoalan bully ini sekali lagi bukan sebatas tugas tanggung jawab dari lembaga pendidikan, karena justru tidak sedikit juga aktivitas bully juga terjadi di lingkungan masyarakat. Dan terakhir tentunya juga negara berperan bagaimana memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan-tindakan bully yang memang tersinyalir atau terindikasi justru sudah masuk ke dalam kategori kriminalitas remaja. Sehingga itu nanti akan memberikan efek jerah. Dan saya rasa tentunya ya dengan pembekalan syariat Islam ini akan menguatkan hal tersebut. Sebab di dalam Islam sudah diatur bagaimana seorang ya guru mengajarkan muridnya ya dengan nilai-nilai Islam, dan itu bisa menjadi pencegah ya, awal pencegahan dari aktivitas dari tindakan bully yang ada. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kang Febri sudah main ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.